salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal masaiba wasyada'ida taqudu salik ala bisatil qurbi minallahi ta'ala wa ila nailil mawahib minhu. Sesungguhnya musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, baik musibah itu dialami oleh diri, harta atau keluarga, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan itu sebenarnya adalah menghalau akan seorang salik, akan seorang yang menjalani jalan Allah atas hamparan kedekatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesusahan itu menghalau atau boleh menarik kita untuk berdiam, bertempat di hamparan kedekatan dengan Allah. Wa ila nailil mawahib minhu, dan membawa kesulitan itu kepada orang salik tadi untuk mendapatkan berbagai macam pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hikmah yang sebelumnya menyebutkan bahwa urudul faqah a'yadul muridin. Datangnya kesusahan, datangnya kesengsaraan itu merupakan hari raya bagi orang muridin, merupakan kegembiraan bagi mereka, karena mereka melihat, mereka meyakini bahwa di belakang itu musibah, di balik kesengsaraan banyak hadiah-hadiah yang diberikan Allah kepadanya. Kullama zdada faqatan wa bala'a zadahullahu qurbatan wa mauhibah. Manakala bertambah itu kesusahan, bertambah itu ujian, bertambah itu musibah, maka Allah tambah pula kepadanya kedekatan, dan Allah tambah pula pemberian kepadanya. Orang yang makin banyak musibahnya, itu makin banyak disediakan Allah hadiah-hadiahnya, makin banyak jalan untuk dekat kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khaira yusib minhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang menghendaki Allah dengannya kebaikan, artinya orang ini dikehendaki Allah menjadi orang baik, yusib minhu, maka Allah akan berikan musibah daripadanya. Barang siapa yang Allah menghendaki bahwa Fulan bin Fulan itu menjadi orang yang baik, maka Allah kirim musibah-musibah kepadanya. Karena dengan melalui musibah itulah dia akan mendapat berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, innar rajul la takunu lahu darajah indallah ta'ala la yablughuha bi'amalin hatta yubtala bi bala'in fi jismi fayablughuha bidzalik, rawahu Abu Daud. Sesungguhnya seseorang itu mempunyai derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadah. Orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menempati derajat tinggi di sisi Allah. Orang ini ditakdirkan oleh Allah untuk menduduki kedudukan yang mulia di sisi Allah, yang mana kedudukan itu tidak bisa dicapai dengan melalui amal, melalui zikir,
melalui salawat, melalui sedekah, melalui macam-macam, kada sampai ke sana. Artinya bagaimanapun amal ibadah kita kada akan menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi itu. Sedangkan Allah sudah memberikan kita ketentuan untuk duduk di derajat sana, di martabat itu. Nah, sehingga dia, orang tersebut dibalakan dengan suatu bala di tubuhnya. Maka sampailah dia dengan bala, maka sampailah dia kepada derajat itu dengan yang demikian bala tadi. Jadi dengan sebab bala, dengan sebab musibah yang diterimanya, nah itulah yang menyampaikan dia kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya ada maqam, ada martabat yang tidak bisa dicapai dengan amal. Nah, wirid walaupun 10.000 zikir kada akan bisa mencapai makam itu. Walaupun satu khatam Quran sehari kada akan bisa mencapai makam itu. Nah, makam itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran, keridhaan terhadap musibah yang diterimanya. Nah, bila dia sabar, ridha dengan musibah yang diterima, maka pahalanya itu mengantarkannya kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalah sabbara." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah berikan dia bala, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia musibah. Dan apabila Allah memberikan dia musibah, Allah berikan dia kesabaran menghadapi musibah itu. Jadi inilah alasan juga bagi mereka muridin, mereka gembira dengan musibah. Mereka kalau kada datang musibah dalam hari ini, mereka menangis. Bahkan kemana-mana mereka mengadu kepada ulama-ulama, kepada masyayikh. Mereka mengadu bahwa mereka tidak ada musibah pada hari ini. Nah, tidak ada musibah karena mereka yakin, mereka tahu bahwa musibah itu akan mempercepat mereka untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis pula yang artinya bahwa surga diliputi huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Jangan berharap kita masuk surga kalau kita kada mau. Nah, kalau kita kada mau untuk melalui hal-hal yang tidak disenangi. Hendak nyaman aja, hendak sugih, hendak sihat, hendak kedudukan tinggi, hendak dicintai orang, masuk surga gairi hisab pulang menyamannya. Nah, sugih, hendak sugih, kedudukan tinggi, dihormati orang, masuk surga pulang langsung. Padahal Rasulullah sudah menyatakan surga itu huffat bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Nah, makin banyak hal-hal yang tidak disenangi yang datang kepada kita, berarti surga itu makin dekat dengan kita. Makin banyak hal-hal yang tidak kita senangi, ada aja masalah, ada aja musibah, diri, anak, keluarga, harta, ada aja hal-hal yang mengganggu, yang menyakitkan hati. Itu berarti bahwa surga itu makin dekat kepada kita. Nah, kalau hidup kita selalu nyaman, selalu sihat, selalu berlimpah ruah rezeki, nah itu surga jauh lagi. Surga jauh. Bahkan dekat dengan neraka. Nah, neraka itu huffat bisyahawat.
Nah, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai selera kita. Nah, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai selera kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan beranggapan bahwa bencana, bala, musibah itu sesuatu yang menyakitkan, tapi hendaknya kita bisa menerima dengan lapang. Dan kita ingat bahwa itu adalah tarikan dari Allah untuk makin dekat dengannya.